Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya Tuhan menolong dan selalu menyertai kita karena Dia Bapa yang setia. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37 sampai 47. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-42 saja buat saudara, dan temanya kasih adalah tandanya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kalau kita membaca, Bapak Ibu Saudara membaca satu perikop ini adalah sebuah diskusi dan perbincangan antara Yesus dan orang-orang Yahudi, dan kemudian Tuhan Yesus memberikan perbandingan antara orang Yahudi yang menjadikan Tuhan sebagai bapanya atau orang yang menjadikan iblis sebagai bapanya. Dan siapapun yang menjadi bapa kita, nanti sifat bapa itulah yang akan menjadi jati diri kita. Jadi nanti sifat kita akan menunjukkan siapa bapa kita. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau bapamu adalah iblis, maka tidak heran kamu akan menjadi seorang pembohong, kamu seorang pendusta, kamu akan tidak hidup dalam kebenaran, karena memang iblis adalah bapa segala dusta. Tetapi kalau Tuhan yang jadi bapa kita, maka Yesus berkata begini, kalau Tuhan jadi bapa kita, maka kamu akan mengasihi Yesus. Kamu akan mengasihi aku, kata Yesus. Karena memang orang yang lahir dari bapa, pasti dia akan hidup dalam kasih. Ingat, God is love. Tuhan adalah kasih. Kalau kita berkata kita adalah anak Allah, kita adalah anak Tuhan, kita lahir dan Bapa kita adalah Tuhan, tentu sifat atau DNA Tuhan akan menjadi bagian kita. Apa itu? Kasih. Itu sebabnya kalau Tuhan adalah Bapa kita, kasih adalah tandanya. Apa tandanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan? Harusnya yang muncul dari hidup kita itu adalah kasih. Kasih itu akan menjadi sesuatu yang natural yang akan keluar dari hidup kita. Mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Itu sebabnya di dalam Matius, Yesus mengutip sebuah perkataan. Dia menyampaikan sebuah ungkapan kepada orang-orang dan menyampaikan ini. Dia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahwa hukum yang terutama di dalam hidup orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai bapanya itu adalah kasih. Itu sebabnya hari ini apa yang menjadi tanda saudara? Kalau saudara adalah anak Allah, kasih adalah tandanya. Pertanyaan yang kita perlu renungkan hari ini adalah pertanyaan yang kita perlu tanyakan kepada diri kita secara pribadi hari ini. Apakah saudara sungguh-sungguh anak Allah? Kalau Bapa, kalau Allah yang menjadi Bapamu, maka kasih adalah tandanya. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa kami lahir daripadamu. Kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Itu sebabnya biar kami sebagai anak-anak-Mu ini ya Bapa terus dapat mengeluarkan kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu, membagikan kasih-Mu di mana saja. Supaya kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Sebab tanda kami anak-anak Allah adalah kasih-Mu menguasai hidup kami. Dimanapun hari ini umat-umat-Mu, Tuhan biar kasih-Mu juga terus memenuhi hidup mereka. Dan biar setiap kami anak-anak-Mu menyadari bahwa kasih-Mu penuh di dalam hidup kami. Supaya kami bisa jadi berkat. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Apakah saudara adalah anak Allah? Kasih adalah tandanya. God bless you.